Baik, saya mulai untuk laporan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada yang terhormat Murid Kasih Perikanan, kemudian Seperti BPH Kapaliti, Kepala UPT Puskesmas Terbaru, dan Ibu Mentor sekaligus Kasih Bungkok Rumah Karya. Untuk pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dahira Imana. Jabatan saya sebagai paramedik veteriner di UPT BPH Kota Magelang. Pendahuluannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan PTK. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh BPS DMD Jakarta. Sebagai P3K dengan jabatan paramedik veteriner, hampir orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai, serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K. Selain itu, untuk mengetahui identitas Kota Magelang dengan visi, misi, tujuan bencana, jangka menengah dan jangka panjang. Maksud dan tujuan sama seperti yang disampaikan teman-teman dari sebelumnya. Maksudnya adalah pengenalan tugas ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lalu tujuannya adalah beserta memperoleh pemahaman dan penyediaan informasi mengenai P3K. Yang kedua, beserta mampu aktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan beserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Visi dan misi OPD Disperpa ini mendukung visi misi Kota Magelang sesuai dengan FPJMD tahun 2021 sampai 2026, yaitu visi Kota Magelang adalah Kota Magelang maju, sehat dan bahagia. Kemudian poin yang untuk menjadi visi misi OPD adalah misi kelima, yaitu mewujudkan kota modern yang bersaing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur. Kemudian dari visi-misi OPD ini menjadi program strategis OPD Disperpa. Salah satu program Disperpa adalah meningkatkan pemantauan kesehatan hewan serta penjaminan kualitas hewan yang masuk. Nah, BPH adalah di bawah program strategis tersebut. Kemudian tupoksi paramedik veteriner di UPT RPH Kota Magelang, karena saya di bawah kepala bagian tata usaha, jadi mempunyai tanggung jawab untuk membantu mengurus administrasi dalam hal pencatatan data hewan yang dipotong, hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem, pengarsifan surat masuk dan keluar serta laporan lainnya. Untuk tugas teknisnya, tercantum dalam keputusan RW nomor 53 tahun 2012, yaitu paramedik veteriner menyiapkan, melaksanakan dalam melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan di bawah pengelolaan paramedik veteriner. Selanjutnya adalah rencana kerja P3K. Ini kerja saya di UPT RPH, jabatan paramedik veteriner, masa kontrak 5 tahun. Tujuan OPD meningkatkan ketahanan dan diversifikasi pangan daerah. Berikut adalah RHK saya, ada 6 RHK. Yang pertama adalah laporan administrasi pemotongan hewan yang terjadi, yang target adalah 12 dokumen. Kemudian kegiatan dan tahapannya meliputi menyusun dan paripurna KKD masuk dan keluar, kemudian menyusun surat kesehatan hewan yang masuk dan surat keterangan status reproduksi yang masuk, kemudian hasil antemortem dan postmortem dan laporan kejadian hasil pemeriksaan. Di sini kita bisa saya melakukan penerapan nilai akhlaknya adalah yang pertama menyusun laporan manajemen dan teliti, yaitu kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik, lalu berkonsultasi dengan atasan sebagai bentuk rasa tanggung jawab, yaitu harmonis untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian saya memperbaiki laporan atau atas masukan dari pimpinan dan rekan sejawat dan meminta legalitas pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas atau yaitu akuntabel dan terpercaya.
Untuk selanjutnya adalah melaksanakan laporan stok program lain yang akuntabel. Di sini juga sama dengan sebelumnya, penerapan nilai akhlaknya ada 3, yaitu kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kemudian harmonis untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, serta akuntabel dan terpercaya. Kemudian untuk yang ketiga adalah pelaksananya orang menggunakan distribusi bulanan yang akuntabel sama dengan yang sebelumnya. Ada 3 penerapan yang berakhlak, yaitu kompeten, harmonis, dan akuntabel. Kemudian pelaksananya laporan tugas lain dan laporan pemeriksaan laboratorium yang akurat. Di sini saya menuliskan dengan teliti, kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, sama kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan sesuai keahlian. Kemudian dari laporan itu juga berkonsultasi dengan veteriner sebagai penyelia dan atasan sebagai bentuk rasa tanggung jawab sehingga tercipta lingkungan kerja itu harmonis, lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian ada pelaksananya dokumen perjanjian kinerja yang tepat dan pelaksananya dokumen asuh perjanjian kinerja yang sesuai. Untuk penerapan nilai akhlaknya sama, yaitu kompeten, harmonis, dan akuntabel. Untuk penutupnya yaitu veteriner dari UPT-RPH dan laboratorium Kesmafed juga mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan terkait pengendalian penyebaran hewan dengan cara melakukan pengawasan dan pengujian kualitas produk hewan serta melaporkan kegiatan pengamanan produk hewan di bawah pemeliharaan medis veteriner demi mewujudkan pangan asal hewan yang asuh. Ini mendukung visi Kota Magelang sesuai dengan RPJMD Kota Magelang tahun 2021 hingga 2026, yaitu Kota Magelang maju sehat dan bahagia. Manfaatnya adalah dengan administrasi yang baik, RPH dapat beroperasi lebih aman, tertib, dan sesuai regulasi yang berlaku, dan menjaga dan meningkatkan kualitas produk pangan asal hewan di Kota Magelang melalui pemeriksaan batin maupun olahannya yang baik untuk konsumsi masyarakat. Ya, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, pertanyaan dari peserta baik. Saya. Dari sana, Mbak Tina. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Devi. Saya mau tanya, apakah ada rencana ke depan untuk laboratorium Kesmafed di BTRPK? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rencana kedepannya di Kesmafed Kota Magelang, untuk kedepannya, saya ingin menambahkan uji di lab kami, yaitu di uji durante untuk uji kebusukan di daging, kemudian ada juga untuk pengujian telurnya secara organoleptik, dan berikutnya adalah yang berhubungan dengan bakteriologi, untuk pemeriksaan dagingnya seperti itu. Cuma kan kita masih laboratorium yang sederhana, jadi kita mungkin pengadaan ujinya juga ya dengan uji yang sederhana seperti itu. Ada lagi? Mas Wawan belum bertanya dari tadi. Ayo tanya. Mbak Davira, ini kalau terkait dengan, walaupun mungkin bukan dari Mbak Davira ya, tapi mungkin sedikit, kalau semisal ada pemotongan dari hewan yang dari luar kabupaten misalnya dari itu, tapi dia nggak menggunakan surat SKKH, itu apakah dilayani apa tidak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk sapi dari luar daerah ya, misalnya dari kabupaten atau semacamnya, selama ini kan memang apa ya, kenyataannya di lapangan itu memang masih belum peternak itu masih belum tertib gitu membawa SKK. Jadi kita sebagai paramedik khususnya yang seperti Mas Satya, Mas Udin itu yang memang jual pasarnya itu, jadi sebelum sapi dipotong kita melakukan pemeriksaan secara antemortem. Jadi pemeriksaan ini kan dilihat dulu apakah hewan ini layak untuk dipotong atau kalau misalnya memang
hewan ini tidak layak untuk dipotong, maka kita melakukan penolakan ke terima itu seperti itu. Ya, sudah cukup Mas Enda. Jika tidak ada dari Bapak Ibu yang di sini, Pak Widi. Terima kasih pesertanya Mbak Dewi. Meskipun jabatan Anda itu Pak di veteriner, tetapi Anda di bawah Kasubag TU. Dan dari RK yang Anda sampaikan tadi sudah resmi meetingnya dilaksanakan. Kembali ke nilai-nilai ASN berapa? Saya ingin tahu dari nilai-nilai itu apa yang Anda merasa belum maksimal gitu. Masih kurang upaya apa yang Anda lakukan memperbaiki. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pelayanan mungkin yang saya mungkin di berorientasi pelayanan juga, kan saya juga ada tugas lain dari atasan itu untuk bertanggung jawab di laboratorium Kesmafer. Untuk pelayanan kami kan di laboratorium Kesmafer kan karena laboratoriumnya masih sangat sederhana, jadi kan ujinya juga masih sangat sederhana, jadi saya rasa kayak masih kurang maksimal gitu untuk jadi dari hasil uji itu tuh jadi kurang maksimal. Jadi untuk kedepannya sih saya untuk dengan pengembangan uji itu jadi ada data yang lebih valid untuk bisa disampaikan ke masyarakat. Ya, udah. Tadi udah disampaikan disinggung dengan Pak Budi terkait portfolio berakhlak, sudah dijawab juga. Berarti kan dengan semua kondisi di dinas, di UPT seperti itu, dan nantinya dengan adanya implementasi portfolio berakhlak, pasti kan seperti yang tadi sudah disampaikan juga dengan Dr. Heru, bahwa masing-masing itu harus ada pengembangan diri. Pengembangan itu kemudian nanti bisa juga dihubungkan dengan adanya inovasi dari pribadi, dari para peserta, ataupun nanti bisa menjadi inovasi UPT yang kemudian mendukung juga program dari Kota Magelang bahwa satu OPD minimal 3 inovasi, sehingga bisa nanti juga untuk peserta-peserta yang lain dengan adanya orientasi ini kita kan bisa menggali potensi-potensi apa yang masih bisa dikembangkan dari bidang tugasnya masing-masing, dari UPT masing-masing sesuai dengan tugasnya sendiri-sendiri ya. Kemudian dari pengembangan itu kan kita gali kemudian jadi inovasi. Monggo nanti ini juga jadi PR bersama, bisa kita saling mengembangkan inovasi, bukan cuma itu aja, karena ternyata masih banyak sekali bidang-bidang yang jadi potensi untuk kita inovasi kita. Bantuan dari rekan-rekan semuanya tentunya, nggak cuma dari Bapak Ibu yang di sini, kepala bidang, kepala UPT, Kasubag, tapi juga rekan-rekan ini kami ajak untuk bisa menggali potensi yang ada dari dinas kita yang belum secara maksimal. Itu nantinya bisa jadi inovasi. Minta bantuannya. Mungkin itu aja saran dari kami. Terima kasih Mbak Davina. Monggo bisa silakan di. Terima kasih Bu Rita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,